Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, sholat sunnah memang tidak diwajibkan. Namun jika sholat sunnah ini ditinggalkan, kita bisa rugi besar. Sebab keutamaannya luar biasa dan Rasulullah mewasiatkan agar kita berupaya selalu melaksanakannya. Berikut ini 4 sholat sunnah yang rugi jika kita tinggalkan. 1. Sholat tahajud. Sholat tahajud merupakan sholat sunnah yang paling utama. Rasulullah SAW bersabda, sholat yang paling afdol setelah sholat fardu adalah sholat malam. Hadis riwayat An-Nasai. Sholat sunnah yang juga sering disebut sholat malam atau qiyamul lail ini selalu Rasulullah kerjakan, sebab bagi beliau sholat ini wajib, sedangkan bagi umatnya sunnah muakkad. Sholat tahajud juga merupakan satu-satunya sholat sunnah yang Allah sebut dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asya ayyab'asaka rabbaka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud atau sebagian suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Quran Surat Al-Isra ayat 79. 2. Sholat witir. Seperti halnya sholat tahajud, sholat witir juga senantiasa Rasulullah lakukan. Beliau juga mewasiatkan agar kita memelihara sholat dengan rakaat ganjil tersebut. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kalian tambahan sholat, maka peliharalah dia, yaitu sholat witir. Hadis riwayat Ahmad. Salat witir merupakan salah satu dari 3 wasiat Rasulullah kepada Abu Hurairah untuk senantiasa dikerjakan dan jangan sampai ditinggalkan. 3. Salat sunnah fajar. Salat sunnah fajar atau salat qobliyah subuh hendaklah kita upayakan sekuat tenaga untuk kita amalkan. Keutamaannya yang luar biasa sungguh membuat kita merugi jika meninggalkannya. 2 rakaat sholat sunnah subuh lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Hadis riwayat Muslim. Di dalam praktiknya, Rasulullah senantiasa menjaga sholat sunnah ini bahkan melebihi sholat sunnah lainnya. 4. Sholat duha. Jika sholat tahajud dan sholat witir dikerjakan di malam hari dan sholat fajar dikerjakan setelah terbitnya fajar, sholat duha adalah sholat sunnah di pagi hari yang keutamaannya luar biasa. Karenanya Rasulullah mewasiatkan kepada Abu Hurairah agar selalu mengerjakannya. Kekasihku Muhammad SAW mewasiatkan kepadaku 3 perkara: puasa 3 hari setiap bulan, ayaumul bid, sholat duha 2 rakaat, dan sholat witir sebelum tidur. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat yang beriman, itulah 4 sholat sunnah yang rugi jika kita tidak melaksanakannya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, sebagai umat Islam, sholat merupakan salah satu ibadah yang rutin dan wajib kita laksanakan. Dalam sehari kita minimal diwajibkan untuk sholat di 5 waktu. Namun sholat bukan hanya sebagai kewajiban belaka, melainkan sebagai kebutuhan bagi kita. Kenapa begitu? Karena jangan sampai kita menjalankan sholat hanya semata untuk menggugurkan kewajiban saja. Sungguh sangat disayangkan jika kita sampai berpikiran seperti itu. Dalam menjalankan ibadah sholat pun sebaiknya kita jalankan di awal waktu. Karena tidak baguslah kita dalam menunda-nunda suatu kewajiban seperti menjalankan ibadah sholat. Dan menjalankan ibadah sholat tepat waktu ternyata juga mempunyai keutamaan yang khusus. Kita mungkin pernah mendengar sebuah ungkapan, yakni 3 hal yang harus disegerakan dalam urusan. 3 hal tersebut adalah menyegerakan sholat, menikahi anak gadis di waktunya, dan mengurus jenazah. Ya, menyegerakan sholat mungkin salah satu hal yang sepele, namun seringkali banyak di antara kita yang abai. Mungkin karena terlalu sibuk dengan urusan dunia, atau memang tabiat orang itu yang suka menunda-nunda. Yang jelas, menyegerakan sholat di awal waktu akan memberikan banyak keutamaan. Karena saat menyegerakan sholat,
Berarti di waktu itulah seorang hamba bergegas mendekati panggilan Robnya. Nabi Muhammad SAW pernah ditanya, amalan apakah yang paling afdol? Beliau lantas menjawab, sholat di awal waktunya. Hadis riwayat Abu Daud. Lalu apa saja keutamaan bagi kita yang senantiasa menyegerakan sholat di awal waktu? Berikut adalah penjelasannya. 1. Allah lebih mencintai perbuatan sholat tepat waktu melebihi berbakti pada orang tua dan pergi berjihad. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah sholat pada waktunya, berbakti kepada orang tua, dan jihad di jalan Allah. Dari hadis tersebut, kita dapat mengetahui bahwa melakukan ibadah sholat tepat pada waktu disebut terlebih dahulu jika dibandingkan dengan melakukan bakti pada orang tua dan jihad di jalan Allah. Hal ini membuktikan bahwasannya Allah memang mencintai perbuatan sholat tepat waktu sebagai wujud cinta dari hambanya kepada Tuhan yang telah menciptakan mereka. Karena ketika manusia sangat mencintai Tuhannya, mereka akan terus mengingat dan mengutamakan panggilan dari Allah untuk beribadah dan serta-merta mengesampingkan urusan-urusan lain di dunia. 2. Mendapatkan tempat di surga. Kecintaan Allah pada hambanya yang sering melakukan sholat tepat waktu juga berbukti dengan janjinya untuk membalas mendapatkan ganjaran berupa surga. Diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abu Qatadah bin Rib'i mengabarkan kepada bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya aku mewajibkan umatmu sholat 5 waktu, dan aku berjanji bahwa barang siapa yang menjaga waktu-waktunya pasti aku akan memasukkannya ke dalam surga. Dan barang siapa yang tidak menjaganya maka dia tidak mendapatkan apa yang aku janjikan. Kebahagiaan berupa keindahan surga yang abadi di akhirat nanti telah disiapkan oleh Allah bagi hamba-hambanya yang senantiasa mengingat Allah dengan menyegerakan sholat di awal waktu. Sekali lagi, Allah tidak akan pernah mengingkari janji kepada hamba-hambanya. Maka dari itu, menyegerakan sholat pada awal waktu adalah salah satu cara bagi kita sebagai hambanya untuk mendapatkan balasan berupa surga. 3. Diampuni dosa-dosanya seperti daun yang berguguran. Sesungguhnya seorang hamba yang muslim, jika menunaikan sholat dengan ikhlas karena Allah, maka dosa-dosanya akan berguguran seperti gugurnya daun-daun ini dari pohonnya. Hadis riwayat Ahmad. Hadis tadi merupakan suatu bukti bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosa hambanya saat ikhlas melaksanakan sholat tepat waktu. Bagaimana Allah begitu mencintai orang yang mengesampingkan urusan-urusan dunia fana ini demi menghadap Tuhannya di waktu yang terbaik, yakni di awal waktu atau saat azan pertama kali dikumandangkan. 4. Pahala kebaikan yang amat besar. Pada hadis lainnya juga disebutkan bahwa pahala melaksanakan sholat tepat waktu amatlah besar. Jika saja umat manusia mengetahui pahala yang diterima sangatlah besar, niscaya mereka akan rela berlomba-lomba melaksanakan sekalipun harus jalan merangkak dan diundi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah pernah bersabda, seandainya orang-orang mengetahui pahala azan dan barisan sholat shaf pertama, lalu mereka tidak akan memperolehnya kecuali dengan ikut undian, niscaya mereka akan berundi. Dan seandainya mereka mengetahui pahala menyegerakan sholat pada awal waktu, niscaya mereka akan berlomba-lomba melaksanakannya. Dan seandainya mereka mengetahui pahala sholat isya dan subuh, niscaya mereka akan mendatanginya meskipun dengan jalan merangkak. Hadis riwayat Bukhari. 5. Mendapat 9 macam kemuliaan. Selain itu, mengerjakan sholat 5 waktu tepat pada waktunya juga akan mendapatkan 9 macam kemuliaan. Hal ini sesuai dengan hadis seperti berikut ini. Utsman bin Affan radhiyallahu an berkata, barang siapa yang selalu mengerjakan sholat 5 waktu tepat pada waktunya, maka Allah akan memuliakannya dengan 9 macam kemuliaan, yaitu dicintai Allah, badannya selalu sehat, keberadaannya selalu dijaga malaikat, rumahnya diberkahi, wajahnya menampakkan jati diri orang soleh, hatinya dilunakkan oleh Allah, dipermudah saat akan menyeberang sirat, jembatan di atas neraka seperti kilat,
Dia akan diselamatkan Allah dari api neraka dan Allah akan menempatkannya di surga kelak bertetangga dengan orang-orang yang tidak ada rasa takut bagi mereka dan tidak pula bersedih hati. Sahabat yang beriman, itulah beberapa keutamaan yang bisa didapat saat melaksanakan sholat tepat pada waktunya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah